Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kita bisa ketemu lagi ya di pembahasan soal persiapan UTBK. Udah siap ya? Ada yang gelombang 1 minggu depan ya? Yang gelombang 1 siap? Oke. Ya, sukses selalu, harus siap, yakin, dan perbanyak latihan soal ya. Oke. Kali ini kita akan bahas, saya sudah share semalam soal SBMPTN 2016 ya. Oke. Sudah terlihat belum di layar? Terlihat? Udah, Bu. Oke, sip. Oke, sekarang yang nomor 1 dibaca oleh Siti Nurlaila. Pembuatan zat pengawet makanan seperti asam sitrat dapat dilakukan dengan cara fermentasi dengan bantuan. Iya. Ini pakai bantuan, ini Aspergillus kira-kira nama apa ini? Nama apa ini? Bakteri, jamur? Bakteri, maybe. Bakteri apa jamur? Namanya semuanya Aspergillus ya, Aspergillus fumigatus, penyakit ya. Oh ini, ya ini adalah nama jamur ya, Aspergillus ya. Aspergillus itu adalah nama jamur. Jamur dari golongan sorry, kok jelek banget gini ya? Bentar, saya hapus dulu. Ya, jamur dari golongan Ascomycotina, ya, Ascomycotina, ya, micota atau Ascomycotina sama ya, Ascomycotina atau Ascomycotina ya. Nah, ini nama genusnya semuanya Aspergillus. Nah, dia harus punya fungsi masing-masing ya, fungsi masing-masing. Pembuatan zat pengawet makanan seperti asam sitrat ya. Asam sitrat di sini ya. Nah, kalau asam sitrat ini dia menggunakan ini hafalan ya. Aspergillus niger. Aspergillus niger. Jadi dihafalin aja untuk pengawet makanan seperti asam sitrat itu menggunakan Aspergillus niger. Kalau yang fumigatus ya, ini di sini sudah searching penyakit paru-paru. Ya, ini menyebabkan penyakit paru-paru. Ya. Kok penyakitnya doang? Paru-parunya doang, penyakit ya. Penyakit pada paru-paru. Kemudian kalau flavus ini menghasilkan toksin atau racun ya. Ini biasanya untuk menyebabkan menyebabkan penyakit pneumonia. Ya, pneumonia itu adalah paru-paru basah. Ya. Kalau yang soyae untuk apa ini? Soyae. Dia biasanya makanan ya, soya. Soyae itu bahan makanan pembuatan apa ini? Untuk makanan soya ini kecap, miso, mirin, bumbu fermentasi. Ya. Jadi ini buat makanan ya. Buat makanan. Ya, makanan juga tapi dia lebih ke kayak WNTI ya, kecap. Kemudian ada miso makanan miso ya. Nah, kalau parasit tikus jelas dia parasit menyebabkan penyakit gitu. Jadi nomor 1 ini hafalan. Pengawet makanan berupa asam sitrat ini terbuat dari Aspergillus niger. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kita ke nomor 2 yang baca Salma. Oke, Salma. Nomor 2.
Salma ada? Ibu. Ya? Ya. Ya, Bunda. Oke, sip. Salma, nomor 2. Pernyataan mengenai bambu berikut adalah benar kecuali Bambu, tahu Salma tahu bambu kan? Oke, kita bahas. Bambu dapat berkembang biak dengan vegetatif. Vegetatif itu artinya apa? Kawin apa tidak kawin? Tidak? tidak Ya, tidak kawin. Berarti kalau bambu tidak kawinnya pakai apa dia? Kita bisa menanam bambu apanya? tunas. Ya, tunas. Betul. Berarti kan yang ditanya adalah kecuali ya. Berarti ini benar, tunas. Ya kan? Oke. Terus bambu yang kedua, bambu dapat berkembang biak dengan biji. Pernah lihat bijinya bambu nggak? Belum. Enggak. Iya, enggak. Emang nggak ada. Jadi ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Salah, ya kan? Ya, saya pakai mana. Jadi kecuali itu yang B gitu. Bambu merupakan tumbuhan berbunga. Dia masuk ke dalam Anthophyta ya. Anthophyta bisa batang tidak bercabang jelas karena dia monokotil. Ya, dia berbunga karena dia monokotil ya, masuknya ke Angiospermae. Jadi kalau tumbuhan berbunga itu namanya Anthophyta. Anthophyta. Semua Angiospermae masuk ke Anthophyta. Ya, batang tidak bercabang, iya karena dia adalah monokotil. Oke, batang tidak bercabang karena dia monokotil. Rizoma tua bercabang ya. Maksudnya ini adalah seperti bambu itu. Ya, maka nomor 2 itu kecuali yang B. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Siapa ya? Nomor 3 nggak kelihatan nih. Nomor 3 Nia. Berikut adalah fungsi kebun binatang sebagai tempat pelestarian ex situ berbagai jenis fauna, kecuali Oke, arti kata X itu apa nih ya? Di luar apa di dalam? di luar. Oke, berarti ini artinya di luar situ gitu ya. Di luar habitat ya. Jadi kita ngomongin tentang pelestarian di luar habitat. Di luar habitat. Contohnya, komodo yang harusnya di Pulau Komodo kita taruh di Kebun Binatang Bandung. Itu namanya ex situ. Kebalikannya ya, kebalikannya adalah apa? Yang di dalam namanya in situ. Iya, in situ. Berarti ini ada in di dalam habitatnya. Komodo di Pulau Komodo, badak bercula satu di ujung kulon. Itu adalah in situ pada habitatnya. Kita tidak paksa mereka untuk keluar dari habitatnya. Nah, fungsi dari adanya ex situ ya, tapi ada kata-kata kecuali ya. Fungsinya kecuali gitu. Kalau objek studi bisa nggak? Kita pengen mengenal komodo, maka komodonya ditaruh di Bandung. Bisa nggak objek studi? Bisa ya? Oke, bisa. Kemudian ya, kalau tempat introduksi spesies Exodus, naon eta teh? Apa? Tempat introduksi pengenalan spesies langka. Bisa nggak? Kebun binatang itu sebagai tempat pengenalan spesies langka. Bisa? Bisa. Bisa ya? Oke, boleh ya. Oke. Kemudian tempat perlindungan plasma nutfa. Plasma nutfa itu ya gennya. Bisa nggak? Apa? Bisa? Tempat perlindungan plasma nutfa? Plasma nutfanya di ini, di apa sih namanya? Dilindungi kan, betul kan? Karena kita memperbanyak ya. Mungkin bisa aja benar ya. Oke. Sumber keragaman genetik.
Apakah dengan kita membawa komodo ke Bandung itu sebagai sumber keragaman genetik? Jadi genetik komodo akan bertambah? Enggak. Enggak ya. Jadi tidak akan bertambah ya, kayak gitu aja ya. Orang kawinnya juga sama itu aja gitu ya. Objek wisata bisa ya? Bisa. Berarti kecuali yang D. Oke, kecuali yang D. Oke. Sudah ya? Oke, nomor 4, Novianti. Berikut adalah komponen penyusun trakea pada insekta kecuali. Oke, jadi trakea, insekta, serangga, trakea ini sebagai apa ini? Alat apa ini sih? Alat pernafasan ya? Atau respirasi. Jadi pernafasannya serangga itu menggunakan trakea. Nah, kira-kira trakea itu tersusun oleh apa aja sih? Tapi ada kata-kata kecuali. Ya. Pembuluh trakea, namanya juga sama-sama trakea, berarti ini benar gitu loh ya. Iya. Spirakel. Ah, nggak tahu nih, Bu. Oh, nggak tahu, lewatin dulu. Tracheolus, namanya sama gitu. Ya. Stigma itu adalah lubangnya pada trakea gitu. Jadi memang ini untuk spirakel sama stigma itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi ini benar gitu, spirakel sama trakea gitu. Maka kecuali yang salah adalah osteum. Apa ini osteum? Ini adalah pori pada apa? Pada SpongeBob. Ya, ya. Jadi nama pori-pori yang ada pada SpongeBob itu namanya osteum. Gitu. Jadi pori pada porifera. Maka nomor 4 ini kecuali yang E. Gitu. Ya, oke. Jelas ya. Saya mau nyari lagi. Ada Nazar. Aduh, Bu. Alhamdulillah, apa kabar ganteng? Alhamdulillah, Bu. Iya. Nazar, nomor 5 ya. Ya, Bu. Ini biar, nggak usah soalnya aja deh, soalnya aja. Nah, udah soalnya, biar kelihatan. Tumbuhan yang mempunyai struktur pembuluh seperti gambar di atas adalah. Ini adalah, kalau Nazar ingat ya, waktu kelas 11 kita ketemu ya, tapi nggak tahu ya ingat apa enggak ya, namanya murid sih, ingat gurunya ya, tapi nggak tahu ya materinya. Oke, jadi ini yang biasanya saya sebut bahwa ini adalah seperti topeng gitu. Pernah ingat saya ngomong di kelas ya IPA 1 tuh saya bilang ini adalah topeng. Nah, berkas pembuluh atau berkas angkut yang seperti topeng ini namanya adalah apa? Kolateral, ya, tertutup. Jadi yang kayak topeng ini adalah namanya kolateral tertutup. Kenapa tertutup? Karena ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah ini yang dilingkari ini ya. Nah, ini adalah tertutup oleh apa? Tertutup oleh sarung sklerenkim. Ya, sklerenkim. Jadi, karena dia pakai sarung, maka tertutup gitu. Nanti kebalikannya, ada kolateral terbuka, nggak ada sarungnya, jadi terbuka gitu loh cara ngafalinnya. Nah, kita lihat. Jadi untuk yang kolateral tertutup ini, yang kalian harus hafalkan, ini adalah punyanya apa? Kolateral tertutup punya yang nggak ada kambiumnya. Monokotil atau dikotil? Yang nggak pakai kambium? Monokotil atau dikotil? Hah? Monokotil. Oke, jadi yang kolateral tertutup ini, yang kolateral, ini kok nggak bisa sih? Kapus ya. Nah, yang kolateral tertutup ini adalah punya monokotil gitu. Nah, kebalikannya adalah kolateral terbuka. Masih ingat nggak? Kolateral terbuka itu pernah saya gambar kayak gini nih. Nah, gini. Nah, terus kayak gini. Nah, ini namanya kolateral terbuka. Tahu bedanya ya? Ini topeng, ini bukan gitu ya. Iya. Nah, kalau yang kolateral
ini merah ya. Terbuka ini dia punya ini apa? Kambium. Nah, ini kambium. Kambium. Masih ingat ya, kambium ke arah luar akan membentuk floem atau xilem? Luar. Flum. Ya? Flum. Oke. Berarti kambium ke arah dalam akan membentuk Silem. iya, silem. Silem. Silem terserah ya. Ya, jadi kambium. Ingat wortel aja. Wortel kan pernah saya nanya ya, wortel itu bagian yang tengah itu keras atau lebih lunak? Jangan bayangin wortel yang udah dimasak ya, Nak ya. Wortel mentah gitu. Ya, bagian tengahnya tuh kan lebih keras kan? Dan warnanya lebih muda kan? Iya, karena dia silem, pembuluh kayu. Kayu itu keras gitu. Nah, yang luar itu dia flum. Flum itu penghasil fotosintesis, sama-sama depannya F. Fotosintesis rasanya lebih manis kalau untuk flum itu ya, karena mengangkut hasil fotosintesis gitu ya. Nah, kalau di sini Ibu kalau kolateral tertutup mana zilemnya? Nah, ini zilem itu adalah penyusunnya trakeit. Nah, jadi matanya ini adalah silem. Nah, ini silem gitu. Ya, mata dua ini adalah silem. Nah, sedangkan ini yang jidatnya di sini ini adalah phloem. Ya, phloem. Ini adalah phloemnya, jelas. Jelas ya, ini adalah kolateral tertutup. Jadi yang bentuknya kayak topeng, nanti kalau kalian ketemu dengan bentuk yang seperti topeng, oh itu kolateral tertutup. Punya siapa? Oh punya tanaman yang nggak punya kambium. Apa? Monokotil gitu. Matanya itu adalah silemnya untuk mengangkut apa silem teh? Mengangkut apa? Silem? Mengangkut? Air. Ya, air dan zat hara, betul ya. Air dan zat hara, ya itu silem. Kalau yang flum untuk mengangkut hasil apa tadi? Fotosintesis. Sama-sama depannya F gitu ya, ngafalinnya ya. Sama-sama depannya F, flum, fotosintesis. Kalau silem, X itu kayak kayu, maksa ya. Air gitu ya. Oke. Nah, maksa. Nah, jadi sekarang kalian sudah paham. Oh iya, saya tahu Bu, ini kolateral tertutup. Nah, yang ditanya ternyata tanamannya. Nah, tanamannya. Nama ilmiah, ya itulah soal UTBK, soal SBMPTN gitu loh. Jadi kalau soal UN bisa aja, kalau masih ada UN soalnya mungkin ini nggak boleh nama ilmiah aja, harus ada tanda kurung. Cocos nucifera itu nama lainnya apa? Nama ilmiahnya siapa? Kelapa gitu loh. Kalau ujian nasional, kalau misalnya masih ada ya, kemarin kan udah nggak ada gitu, alhamdulillah ya. Cocos nucifera dalam kurung kelapa gitu loh. Carica papaya apa? Carica papaya? Gedang. Iya, gedang. Gedang kalau di Jawa pisang ya. Jadi ini ya pepaya gitu ya. Oke ya, saya juga kaget ya waktu kesini ke Sunda ya. Kalau di sana gedang goreng tuh pisang goreng. Kalau di sini gedang goreng pepaya busuk ya. Ya, nah itu karika pepaya. Durio zibetinus apa namanya namanya siapa ini? Sesuai namanya lah. Durio zibetinus. Iya, durian, duren gitu kan, durian. Hah? Apa? Ya, Mangifera indica nama lain dari apa? Mangga. Binter, mangga. Nah, kalau yang ini nih, Ibu juga nggak ngerti nih. Kita searching yuk. Anona squamosa, ada yang tahu nggak? Searching dong. Mumpung boleh searching. Main searching aja nggak apa-apa, orang nggak hafal ya. Anona squamosa itu apa ini? Sirsak. Sirsak ya, baru tahu ya. Nanti kalau ke itu misalnya kalian terlalu suka dengan biologi, kalian bisa buka jus Anona ya, jus sirsak ya. Ya, jadi nanti nama-nama jusnya jus Mangifera, jus Durio, jus Carica. Kayak pakai nama ilmiah gitu. Oke.
Nah, sekarang Kak sudah tahu ini nama ilmiahnya nama Indonesianya sudah tahu ya. Sekarang kita harus tahu mana yang monokotil. Kelapa, pepaya, durian, mangga, sirsa. Ciri dari monokotil apa sih? Dia tidak mempunyai kambium, dia tidak bercabang. Yang mana? Yang monokotil. Iya, kelapa ya kan. Belum pernah lihat kelapa bercabang ya. Mungkin ada kalau memang dikehendaki ya. Oke. Oke, jadi nah ini adalah ciri tahu. ciri dari soal UTBK, SBMPTN, soal seleksi masuk, ujian masuk seperti ini. Jadi sebenarnya ini yang ditanya gampang gitu, cuman ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui gitu. Kayak misalnya ini harus tahu berkas pengangkutnya siapa. Oh ini kolateral tertutup, punya siapa kolateral tertutup? Monokotil. Pas lihat pilihan ganda, nama ilmiah semua, harus tahu nama Indonesianya. Setelah tahu nama Indonesianya, harus tahu mana yang monokotil. Nah, baru yang jawabnya A gitu ya. Dan itu harus apa? Cepat mikirnya ya. Karena satu soal dikasih waktu berapa menit aja itu kan. Nah, bagaimana caranya cepat gitu? Sekarang sudah kepepet ya kan, di atas kepepet ya, kepepet. Jadi caranya adalah sering-sering membaca, mengulang-ulang soal-soal dan kunci jawabannya gitu aja ya, nggak usah pusing. Dan banyak-banyak berdoa, doanya lebih getol lagi ya, karena saya bilang juga keberuntungan dan doa itu nomor 1 kalau untuk ujian masuk. Jadi artinya apa? Sepintar apapun kalian, kalau memang tidak ditakdirkan ya tidak akan lulus. Tapi nggak siap apa-apa, kalau memang sudah ditakdirkan, ya kamu lulus gitu aja gitu ya. Jadi itu butuh apa ya? Butuh keyakinan gitu. Oke. Nomor 6 nih. Nomor 6 siapa ya? Yang belum ngomong siapa? Ini mana sih? Yang belum ngomong? Ada Ayu. Ayu bisa nggak? Bagus nggak sinyalnya, Ayu? Ada Bu, bisa. Oke, sip. Alhamdulillah. Apa kabar, cantik? Ya. Alhamdulillah baik Bu. Sip-sip. Nomor 6 yuk. Ketika air yang masuk akar telah sampai disilam, air akan bergerak ke bagian tajuk dengan cara. Oke, jadi ini kelas 11 lagi ya. Oke, Ayu nggak ketemu ya. Kelas 3 aja Ibu wali kelasnya Ayu nggak ngajar. Iya. Nah, apa? Nah, sekarang kita lihat zilem. Nah, zilem. Jadi untuk pengangkutan ya, kita ngomonginnya pengangkutan. Untuk pengangkutan itu ada 2 macam. Pengangkutan ya. Pengangkutan zat itu ada 2 macam kalau di tumbuhan. Itu yang pertama adalah intravasikuler. Intravasikuler. Iya. Intravasikuler. Artinya kalau intra itu artinya apa? In tadi di dalam ya. In di dalam ya. Jadi di dalam pembuluh. Nah, intravasikuler melalui apa? Otomatis di dalam pembuluh dia melalui silem ya, melalui silem dan floem. Nah, ini adalah yang intravasikuler. Nah, sedangkan kalau yang kedua itu adalah yang ekstravasikuler. Oke, ekstravasikuler. Berarti kalau ekstra artinya apa? Di luar. Di luar dari silem dan floem. Itu kalau di tumbuhan ada 2. Yang pertama adalah apoplas, ya, apoplas, dan yang kedua adalah simplas. Nah, apoplas dan simplas. Nah, jadi apa sih bedanya antara apoplas dengan simplas gitu? Jadi kalau misalnya biar jelas ya. Kalau misalnya ini adalah sel, ya, ini sel. Nah, ini sel tumbuhan ya, diibaratkan ya. Nah, yang namanya Yang namanya apoplas itu adalah melalui ruang antar sel. Jadi ruang antar sel. Nah, ini namanya apoplas. Nah, jadi tidak pernah masuk sel. Ini namanya apoplas. Ya, apoplas gitu. Nah, sekarang bedakan dengan yang simplas. Simplas itu cara ngafalinnya
ini gampang sebenarnya. Ada depannya S ya, dia adalah sel gitu. Jadi masuk ke dalam sel. Nah ini, masuk aja. Nah ini namanya simplas. Gitu. Tahu bedanya ya? Jadi kalau apoplas itu adalah ruang antar sel, ya dikasih keterangan di sini ruang antar sel ya, saya singkat ya, ruang antar sel. Kemudian kalau simplas itu sel. Nah, jadi soalnya ketika air yang masuk akar telah sampai ke silem, berarti sudah beres ya, intravasikulernya sudah beres karena silem. Gitu ya. Jadi kan ini sudah intravasikuler gitu kan. Air akan bergerak ke bagian tajuk. Tahu tajuk nggak? Tajuk apa? Dengan cara tajuk? Halo? Tajuk apa? Lupa, Bu. Lupa. Kira-kira itu kan bahasa Indonesia, tajuk apa gitu ya? Masuk yang telah sampai silem akan masuk ke bagian jadi tajuk ya, di dalamnya si akar itu. Jadi dia akan maksudnya menyeluruh ke seluruh tubuh gitu loh, ke seluruh tubuh gitu. Jadi dia akan melewati sel-sel gitu. Nah, kira-kira lewat apoplas atau simplas ya? Kan otomatis ini yang ditanyakan pasti ini kan ekstravasikulernya kan? Nah, yang ekstravasikulernya itu kira-kira dia lewat sel atau ruang antar sel? Yang mana? Yang mana? Iya, iya betul. Yang simplas gitu. Jadi yang simplas. Nah, kalau apoplas kapan? Nah, apoplas ini ya biasanya untuk lewat endodermis gitu, apoplas. Jadi ada bagian di batang itu ada benteng ya, benteng itu bentengnya benar-benar rapat gitu loh. Nah, itu namanya endodermis. Jadi bagian yang memang tidak bisa dilalui oleh air gitu. Nah, makanya otomatis dia tidak bisa menembus selnya, otomatis dia harus melalui apoplas gitu loh. Ya, jadi nomor 6 ini adalah simplas. Simplas. Jelas ya? Jelas? Oke? Ya. Berarti nomor 7 bagiannya siapa ya? Nomor 7. Nomor 7 siapa yang belum ngomong ya? Harusnya satu lagi. Ini siapa sih? Oh, Yanuar. Halo Yanuar. Nggak kebaca di sini. Yanuar. Ada? Yanuar ada? Iya, ya Yanuar ya. Iya, ya ini. Ini Ada, Bu. ini setia ya sama Ibu ya Yanuar. Makasih ya Yanuar ya. Iya. Belum pernah diajar sama Ibu tapi ya. Oke, nomor 7 Yanuar baca. Berdasarkan gambar di atas, hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut adalah Jadi kalau ini kita lagi ngomongin pertumbuhan dan perkembangan kan, kira-kira yang untuk hormon tumbuh gitu. Yang hormon tumbuh. Etilen buat apa etilen? Saya tulis di sini ya. Jangan pakai hijau ya. Pakai biru ini. Etilen. Etilen itu untuk apa? Buat apa? Pemasakan buah. Ya, pemasakan buah. Jadi kalau di sini nggak ada hubungannya, kita lagi nggak ngomongin buah. Jadi kalau ada etilen kita coret. Nih, yang ada etilennya mana lagi nih? Nah, kita coret. Oke, kita dapat ya. Kita dapat 2. Tinggal 2 kan? Oke, nah lihat. Sekarang ini bedanya antara yang B dengan D. Bedanya di mana nih? Apa bedanya? Kok sama ya? Asam absisat. Oh, asam absisat. Ya. Nah, sekarang kita lihat asam absisat atau yang kita singkat dengan ABA, ya. Asam absisat atau ABA, sorry. Asam absisat ya atau kita singkat sebagai ABA ini adalah hormon penghambat pertumbuhan.
Kenapa tumbuhan itu ada penghambat pertumbuhan? Ya, tumbuhan. Karena kalau nggak ada aba, maka tanaman yang ada di dunia ini mungkin tingginya bisa sampai 10 meter atau 15 meter. Jadi tinggi banget gitu ya, karena tidak ada yang menghambat. Jadi karena ada aba, maka tanaman tumbuh normal gitu. Jelas ya? Nah, yang ditanyakan di nomor 7 ini adalah pertumbuhan. Jadi hormon tumbuhnya. Hormon tumbuhnya apa aja? Apa aja? Berarti jawabannya yang mana? Yang mana? Yang B. Iya, yang D. Oke, benar ya, yang D gitu ya, hormon tumbuh. Nah, sekarang kalian harus paham auksin. Auksin itu untuk apa? Meristem auksin ya. Di sini saya tulis auksin itu untuk pertumbuhan tinggi. Jadi untuk meristem apikal. Di soal sebelumnya ya, Ibu udah bahas. Ini ada meristem apikal. Nah, ini letaknya di ujung akar dengan ujung batang. Jadi kalau kita menginginkan tanaman kita tidak boleh tinggi, maka yang kita potong adalah bagian ujungnya, ujung batang, dan kita potong bagian ujung akar. Kayak kita bikin bonsai ya. Jadi tanaman itu akan dibikin pendek terus. Nah, sekarang kalau yang sitokinin itu adalah kebalikan dari auksin. Artinya apa? Dia itu untuk meristem lateral. Meristem lateral. Jadi meristem lateral itu adalah meristem samping. Jadi pertumbuhan ke arah samping. Pertumbuhan ke arah samping. Kalau kita ingin bikin tanaman yang rindang, maka kita akan memotong ujung-ujungnya berharap supaya sitokininnya yang bekerja. Jadi rindang, banyak cabangnya. Seperti kita bikin bonsai ya. Jadi bonsai itu yang kita kurangi adalah auksinnya, yang kita tambah adalah sitokininnya. Nah, kalau untuk gibberellin ya, gibberellin ya ini gibberellin ini GA, kita singkat GA ini adalah untuk perkecambahan. Jadi kalau kita ingin memperkecambahan, ini adalah fungsi dari gibberellin. Ya, jadi hormon tumbuh pada tumbuhan itu ada 3, auksin, sitokinin, gibberellin. Gitu. Hafal ya? Sip? Oke. Kita lanjut ya. Oke, lanjut nomor 8 berarti kembali lagi ke yang pertama teh siapa tadi ya? Siti Nurlela ya? Oke. Siti baca nomor 8. Mutasi yang menggantikan satu basa purin dengan purin lainnya atau pirimidin dengan pirimidin lainnya disebut. Oke, apa? Kita ngomongin tentang mutasi. Jadi ini kita ngomongin mutasi gen ya. Kalau ngomongin kayak gini tuh namanya mutasi gen. Mutasi gen itu yang berubah adalah, yang berpindah adalah basa nitrogennya. Ya, basa nitrogennya. Nah, ternyata untuk ini apa sih namanya? Kok jadi lupa? Itu untuk penggantian basa nitrogen itu ada 2. Yang pertama adalah transisi dan transversi gitu. Jadi mutasi gen itu ada 2, transisi ya, sisi dan transversi. Ya, transversi. Jadi perpindahannya atau penggantian, bukan perpindahan, sorry. Penggantian. Jadi transisi dan transversi. Artinya apa? Cara ngafalinnya gampang sebenarnya. Untuk ngafalin yang ini apa? Ngafalin yang transisi kan si sama kan? Si. Artinya apa? Basa nitrogennya sama. Jadi kalau transisi berarti purin ya, diganti lagi sama purin gitu. Kalau basa nitrogennya pirimidin, berarti diganti lagi sama siapa? Pirimidin gitu, pirimidin. Nah, ngapalinnya transisi, sisi sama. Sekarang beda, kebalikannya transversi. Kalau transversi, ya, transversi itu purin, ya, purin diganti oleh pirimidin gitu. Pirimidin ya. Berarti kalau pirimidin diganti oleh
Pirimidin diganti oleh purin gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi nomor 8 Siti jawabannya apa? Transisi. Iya, transisi. Gampang ya? Transisi. Karena kalian hafalin aja sisi. Oh iya, purin sama purin gitu. Kalau basa nitrogen purin terdiri dari apa? Purin. Basa nitrogen purin itu apa? AD, gua, purin. Berarti AD gua berarti apa? Adenin, guanin gitu. A sama G. Kalau yang pirimidin ya, pirimidin itu berarti terdiri dari apa? Pirimidin terdiri dari sitosin sama Timin. timin. Iya, sitosin sama timin gitu ya nanti. Nah, kalau translokasi ini adalah mutasi mutasi kromosom. Kalau insersi adalah penambahan gitu. Jadi insersi itu penambahan basa nitrogen. Kalau inversi mutasi kromosom gitu. Ya, yang gennya dibikin berantakan itu inversi. Jelas ya nomor 8 ya? Oke. Kita ke nomor 9 berarti siapa? Novi ya? Siapa tadi? Ya udahlah Novi nomor 9. Novi yuk. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ukuran populasi cukup besar. 2. Populasi bersifat terbuka. 3. Terjadinya perkawinan acak. 4. Jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi. 5. Kemampuan reproduksi tiap individu sama. Kombinasi yang sesuai dengan syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah... Iya. Jadi ini hafalan ya. Syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg yang pertama adalah populasi besar. Jadi nomor 1 harus benar. Kalau nggak pakai nomor 1 berarti salah dia. Gitu. 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 4, 5 yang mana? Populasi bersifat terbuka? Enggak ya. Terjadinya perkawinan acak. 3 itu wajib ada. Nggak ada 3, berarti salah. Berarti jawabannya apa? 2 salah. Jawabannya yang 5 ya. Benar nggak? 1, 3, kemampuan reproduksi tiap individu sama. Kemampuan reproduksi, bentar. Populasi bersifat terbuka, terjadinya perkawinan acak. Kemampuan reproduksi tiap individu sama. Iya, benar. Ya. Populasi bersifat terbuka, tidak ada migrasi, berarti populasi bersifat tertutup ya harusnya. Oke, jadi nomor 9 itu jawabannya adalah yang B. 1, 3, 5 gitu ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan cara Ibu mengerjakan pilihan ganda itu benar-benar memanfaatkan pilihan ganda yang ada. Jadi kalian jangan mencoba untuk mengerjakan dengan soal saja tanpa melihat pilihan ganda gitu ya. Sayang banget gitu ya. Karena ini mempercepat waktu untuk pengerjaan. Dengan adanya pilihan ganda, kita bisa main coret-coret, asal jangan dicoret semua aja gitu. Oke ya, nggak ada. Oke. Ya, nomor 10, bagiannya siapa ya? Nia ya? Nia, oke. Nia, nomor 10 Nia. Halo Nia? Nia ada? Nia? Halo? Halo? Nggak ada Nia? Adanya siapa nih? Nazar deh. Nazar? Halo? Nazar? Salma? Hadir. Ya, sip. Salma, ayo nomor 10. Berikut merupakan pasangan struktur dan fungsi organel yang benar, kecuali... Oke. Pasangan struktur dan fungsi organel. Ya, kita lihat organel sel ya, bagian dari sel. Oke, coba yang A mikrotubul, pergerakan benang-benang spindle pada kromosom, benar nggak?
Mikrotubul itu kayak tulangnya di sel gitu ya. Oke, kita bingung. Misalnya yang A masih bingung. Oke, baca B. Vakuola, penyimpanan cadangan makanan. Benar ini ya. Benar ya? Benar ya, Salma ya? Oke. Lisosom, tempat hidrolisis makromolekul. Lisosom itu adalah apa? Punya ada enzim hidrolitik ya. Hidrolitik, jadi hidrolisis. Berarti benar ya? Hidrolisis hidrolisis hidrolitik berarti benar gitu ya. Benar ya. Oke. Retikulum endoplasma halus tempat sintesis protein. Kalau halus ya, sintesis protein itu kan organelnya kan ribosom ya. Sintesis protein ribosom. Nah, ribosom memang nebeng di RE, retikulum endoplasma, tapi harusnya RE-nya bukan halus, tetapi harusnya apa? RE kasar. Ya, RE kasar gitu. Jadi bukan RE halus. Berarti yang ini salah nih, ya kan? Badan Golgi glikosilasi rantai protein ya, atau dia bisa disebut sebagai sekresi boleh lah gitu. Iya. Berarti yang mikrotubul tadi pergerakan benang-benang spindle benar ya untuk pembelahan sel. Maka nomor 10 ini jawabannya adalah yang D. Oke. Gitu ya. Jadi cara mengerjakannya saya ajarin makin banyak kalian berlatih soal seperti ini atau misalnya, Bu, saya blank banget, Bu, sama materi biologi gitu ya. Ya, kalian cari soal-soalnya yang sudah ada pembahasannya gitu. Nah, dari situ kalian baca pembahasannya, kemudian kalian mencoba untuk setelah membaca pembahasannya, kalian tutup pembahasannya, terus kalian coba lagi ngerjain. Bisa nggak ya? Oh iya, kalau ada soal ini, sampai mungkin kalau kalian hafal banyak soal, sampai ngerti. Kadang kalau misalnya ngelihat soal gini, ini pasti jawabannya D gitu. Kenapa? Karena saking sudah sering hafalnya soal gitu ya. Apakah soal itu akan berulang? Insya Allah gitu kan, sudah ada bank soalnya. Makanya kita harus latihan banyak-banyak soal gitu. Bukan belajar materi, sudah terlambat, tapi harus banyak-banyak soal ya. Oke. Nomor 11 bagian siapa nih? Novianti, udah ya Novianti ya? Ya. Udah, Bunda. Ya, oke. Nazar, ada suaranya? Nazar? Yaudah deh, Yanuar, sama-sama laki-laki. Yanuar nomor 11. Tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida. Sebab bakteri Desulfotomaculum sp mereduksi sulfat menjadi sulfida. Oke. Ya, jadi ini hafalan ya. Tumbuhan menyerap sulfur. Sulfur kalau dalam kimia unsurnya apa? Sulfur. Hurufnya apa sulfur teh? S ya, oke. Sulfur S di dalam tanah dalam bentuk sulfida. Jadi biasanya kalau untuk sulfida apa nama senyawanya kalau di kimia? Sulfida. CUS. Apa? Sulfida S apa ini? SO2? Bukan. Jadi kalau ibu mah karena nggak pintar kimia ya, kalau ngelihat soal kayak gini nih dengan model bakat nujumnya, tumbuhan menyerap sulfur ya. Jadi kalau sulfur tuh belerang bukan ya? Sama ya? Sama kan? Sama nggak? Sulfur ya, S itu ya. Jadi di dalam tanah itu biasanya tumbuhan itu akan menyerap itu dalam bentuk ion. Gitu. Ion. Yang dia serap itu dalam bentuk ion gitu. Ion sulfat, ion sulfida ya namanya, ion ya. Jadi dapat dalam bentuk ion yang punya apa sih? Yang punya min atau plus gitu loh. Ionisasi gitu ya. Oke. Jadi kalau tumbuhan menyerap sulfur di dalam tanah dalam bentuk sulfida, nanti kalian boleh cari ya sulfida nama senyawanya ya, apa ya? Sulfida itu bukan, ini salah gitu. Jadi dalam bentuknya ion gitu. Salah. Sebab bakteri Desulfotomaculum specie mereduksi sulfat
Nah, ion sulfat ya ini, sorry, berarti ini ada jawabannya nih. Ion sulfat, oke, ion sulfat ya, bentuk ion mereduksi sulfat menjadi sulfida, iya. Jadi ini adalah kalau kenapa saya bilang iya, karena bakteri itu sebenarnya namanya itu disesuaikan dengan fungsinya, dengan apa ya, misalnya kayak kalau bakteri menyebabkan penyakit, misalnya gini. Bakteri Mycobacterium tuberculosis itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit TBC gitu kan. Kemudian bakteri apa-apa leprae, oh berarti penyebab penyakit lepra gitu kan. Terus Mycobacterium dysenteriae, oh berarti penyebab penyakit disentri. Termasuk desulfo berarti dia D itu mereduksi, arti kata D. D itu mereduksi ya. D itu mereduksi, mengurangi, mereduksi. Sulfo, iya ini sulfat. Menjadi sulfida. Jadi ini benar gitu. Jadi nomor 11 ini pernyataan salah, sebabnya benar. Berarti jawabannya apa? Udah tahu kan? Udah apa? Jawabannya apa? Yang salah, benar. Yang D. Yang D ya, oke, yang D gitu, jelas ya, oke. Ini saya ajarkan kalau kalian menemukan soal baru baca dan yaitu cara ngelogikanya seperti itu gitu. Jadi kita harus mencoba untuk ngelogika gitu. Jangan asal ngaco gitu. Nomor 11 saya pengen C lah gitu. Jangan. Kalau mau ngaco kayak tadi tuh soalnya. Saya nggak ngerti kimia, tapi dari kata-kata aja gitu. Gitu ya, jelas ya. Oke? Jelas? Oke. Nomor 12 itu sudah ada belum Nia? Nia masih Ya, ada? Ibu. Oke, sip Nia. Nomor 12. Fili saluran pencernaan disusun oleh epitel silindris berlapis banyak, sebab epitel silindris membantu proses penyerapan nutrisi di duodenum. Iya, ini kelas 11 jaringan epitel ya. Pelajaran yang dari biologi yang aduh enak banget saya juga. Kenapa? Saya guru biologi tapi nggak apal-apal ya epitel ya. Epitelnya banyak kan. Epitel itu kan ada, dia kan masuknya ke jaringan penyokong. Jaringan hewan. Jaringan hewan yang pertama adalah jaringan epitel. Epitel itu ada 3 dalam bentuknya. Ada epitel apa? Epitel pipi ya kan? Ya, pipi, kemudian pipi itu nama lainnya harus tahu ya kalian karena soal seleksi-seleksi ini biasanya suka menggunakan nama lainnya, squamosa gitu kan. Kemudian ada epitel kolumnar, batang ya, epitel kok batang sih, silindris ya. Epitel apa ini? Silindris ya. Ya, silindris. Sorry. Silindris. Nah, silindris itu nama kerennya adalah kolumnar. Harus tahu, kolumnar. Nah, terus yang ketiga ada epitel kubus. Nah, kubus. Kubus itu nama kerennya mirip-mirip lah ya, kuboid gitu, kuboid. Nah, ini dari ketiga bentuk epitel ini ternyata terbagi lagi tuh, ada yang selapis ya, ada yang berlapis gitu, berlapis. Ini juga ada yang selapis, berlapis. Selapis, berlapis. Kebayang nggak? Nah, jadi gimana Bu cara ngafalinnya? Ya, kalau nggak ketemu, ya ketemu soal kayak gini cara ngafalinnya. Atau kalau kalian memang pengen menghafal, hafalin aja organ-organ yang bukan ngetren ya, yang sering keluar di soal gitu. Kok taunya dari mana? Ya itu belajar soal tadi ya, kembali lagi gitu ya. Nah, Fili. Jadi pada saluran pencernaan ya, pada saluran pencernaan itu nanti ada Fili untuk melebarkan menambah penyerapan kan usus ini duodenum ya, usus 12 jari, usus halus itu kan fungsinya untuk menyerap zat makanan ya kan yang sudah dicerna. Nah, Fili itu untuk menambah penyerapannya. Jadi untuk membantu usus itu untuk menyerap banyak zat makanan yang dibutuhkan ya kan. Nah, kira-kira epitelnya pakai epitel apa ini Fili?
Emang silindris ya, kolumnar. Yang dipakai adalah epitel silindris. Tapi berlapisnya selapis atau berlapis? Ternyata yang dipakai adalah selapis. Karena kan usus ya. Usus itu dia kan tipis gitu ya. Jadi dia selapis gitu. Jadi harusnya bukan berlapis banyak. Tetapi harusnya apa? Selapis gitu kan. Nah kalau ini berarti pernyataannya apa? Salah gitu kan. Salah, karena harusnya selapis. Sebab epitel silindris membantu proses penyerapan nutrisi di duodenum. Betul. Ya, betul. Jadi nomor 12 itu salah, sebabnya betul. Berarti jawabannya apa? D. Iya, D. Gitu. Ya, D ya. Oke. Salah, betul. Berarti D. Jelas ya? Oke. Yang untuk ini rada favorit ya, epitel ya. Jadi epitel nanti adalah satu lagi nih yang favorit di soal namanya epitel transisional. Oh, apa lagi itu ya? Epitel transisional. Yang unik-unik kayak gini biasanya keluar di soal gitu. Transisi artinya apa? Artinya si epitel ini adalah perubahan dari epitel pipi, kuboid, kemudian menjadi kolumnar gitu. Jadi karena dia berkontraksi, maka dia akan mempunyai 3 bentuk ini dalam saat dia berkontraksi. Nah ini terdapat pada apa sih? Ini adalah terdapat pada vesika kandung kemih itu loh, vesika urinaria. Nah ini yang paling terkenal nih. Ya minimal ini apalah gitu ya. Ya, kemudian nanti ada yang buat pertukaran gas, ada alveolus kayak gitu ya. Nanti dilihat ya itu epitel, pipis, selapis ya, berlapis ya kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 13 jatahnya. Tadi siapa ya? Nazar ada nggak? Nazar nggak ada? Oke deh, balik lagi ke Siti ya. Nomor 13, Siti. Produk pemecah karbohidrat, protein, dan lemak yang selanjutnya akan memasuki tahap siklus Krebs dalam proses filtrasi adalah. Jadi produk pemecah karbohidrat, protein, dan lemak yang selanjutnya akan memasuki tahap siklus Krebs. Kalian tahu nggak ini produk pemecah karbohidrat? Pemecah karbohidrat itu berarti namanya adalah jadi untuk monomernya gitu ya, pemecah karbohidrat itu bisa jadi glukosa, ya kan? Karbohidrat kan dipecah jadi glukosa. Kalau protein jadinya apa? Asam amino gitu ya. Asam amino. Kemudian kalau lemak jadinya apa? Asam lemak dan gliserol gitu. Asam lemak dan gliserol gitu. Ya, gliserol. Nah, gitu. Yang selanjutnya akan memasuki tahap siklus Krebs dalam proses respirasi adalah yang mana? Produk pemecah karbohidrat, protein. Bentar ya, sebentar. Baterainya mau habis, Baterainya mau habis. Ya, kalian harus paham pengubahan dari. Jadi kalau kalian pahami ada proses yang namanya glikolisis. Kemana? Oh ya, sebentar ya, ini harus pindah posisi nih kayaknya. Di mana nih, A? Ini. Iya. Oke, thank you. Tunggu. Ya, bentar. Mau habis baterai. Oke, jadi kalau proses pertama itu kan namanya glikolisis ya. Kalau glikolisis itu pasti glukosa kan. Nah, ternyata yang kita makan itu nggak cuman energi yang akan makan zat makanan yang kita makan kan nggak cuman glukosa aja gitu. Jadi ada zat lain, yaitu apa? Ada asam amino, ada asam lemak, dan gliserol gitu.
dan apa ini akan memasuki tahap siklus Krebs. Jadi sebelum masuk ke siklus Krebs itu mereka semua glukosa sebentar lagi. Glukosa, asam amino dan asam lemak ya. Itu harus dirubah menjadi apa dulu gitu untuk masuk ke siklus Krebs. Kalian tahu nggak siklus Krebs itu zat yang pertama kali ada itu apa? Ngerti nggak? Susah ya cenanya ya. Jadi pas glikolisis itu kan glikolisis kan untuk glukosa aja. Nah, ternyata ada asam amino, asam lemak, sama gliserol. Nah, semuanya itu harus masuk ke siklus Krebs. Nah, bahan pertama yang ada di siklus Krebs itu apa? Apakah glukosa? Glukosa itu kan punyanya glikolisis, ya kan? Ya kan? Kalau glukosa punya glikolisis kan? Berarti glukosa ini bukan. Karena yang ditanya adalah siklus Krebs gitu kan. Kalau satu salah, maka nomor 3 apa? Salah gitu. Jadi sekali lagi, 1 dan 3 itu berjodoh. 1 dan 3 berjodoh. Jadi 1 salah, 3 salah. Atau misalnya kamu bingung, 1 benar apa enggak ya? Ya sudah, lihatnya jangan 2, 3. Pas dilihat 3, asam sitrat. Asam sitrat tuh apa gitu ya, nggak ngerti juga. Ya, ya karena yang ditanya adalah glukosa, jadi enggak ya. Oke. Glukosa, siklus Krebs. Oke. Nah, sekarang asam pirufat. Asam pirufat itu apa sih? Asam pirufat itu adalah hasil dari glikolisis. Ya. Jadi glukosa dipecah itu akan menghasilkan asam pirufat. Jadi kalau glukosa yang dipecah, lah ini kan nggak cuma glukosa, ada asam amino, ada asam lemak, dan gliserol. Jadi asam pirufat salah ya? Oke. Jadi untuk yang siklus Krebs ini, sebenarnya bahan yang utamanya itu yang ini, iya asetil-CoA. Jadi yang nomor 13 ini jawabannya adalah yang apa? 4 saja, Pak? Oke, yang D ya. Oke, yang D. Oke, yang D. Oke, jelas ya? Oke. Nomor 14 untuk Salma deh. Di sini ada nama Salma. Oke. Ya, 14. Pertanyaan yang benar. Pernyataan yang benar tentang struktur tidak DNA adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita ngomongin tentang nukleotida, apa deoksinukleotida aksis DNA, ya DNA. Gugus fosfat terikat atom C5 deoksiribosa pertama. Kita ngomongin di nukleotida utas ganda, di nukleotida ya. Di nukleotida, pernyataan yang benar. Di nukleotida berarti nukleotidanya ada 2 ya. Ya, kalau untuk DNA itu kan kayak gini ya. Sorry. Nah, ada gini kan, satu nukleotida tuh gini, terus, nah gini kan. Ya, jadi yang apa untuk yang apa cenol-cenol ini ya, yang cenol-cenol saya bilang ya, yang bulat-bulat ini adalah fosfat, gugus fosfat, ya gugus fosfat, ya fosfat. Kemudian yang ini adalah deoksiribosa, ya, deoksiribosa. Kemudian yang kotak ini adalah basa nitrogen. Jadi ini nukleotida gitu ya. Jadi si gugus fosfat itu ada di C berapa pada deoksiribosa? Karena deoksiribosa itu kan yang kita sebut dengan gula pentosa. Gula pentosa. Ya, jadi 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, gugus fosfat ini terikat atom C5 deoksiribosa pertama. Ya, jadi ini yang nomor 5 ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ya,
gugus fosfat, tapi yang nomor 3-nya gugus fosfat terikat atom C3 deoksiribosa kedua. Nah, jadi nanti gabunginnya gini ya, bayangannya ya. Bentar. Nah ini. Jadi gini, setelah gini, nah ini ya, basa nitrogen, nah ini kegabung lagi. Nah ini kegabung lagi, gini. Nah ini namanya untai DNA, seperti ini. Gambarannya ya, untai DNA yang seperti berpilin ganda itu. Jadi ini kalau kita sebut 5, 1, 2, 3, 4, harusnya 4 ya C-nya ya. Basa nitrogen terikat pada atom C1 atom deoksiribosa. Ini basa nitrogennya di sini nih. Oke, basa nitrogen membentuk ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk ikatan hidrogen. Oke, jadi ini basa nitrogen terikat pada atom C1. Enggak ya? Kan ini kan di tengah kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kayaknya benar ya. Benar, kemudian 1, 3 benar itu. Maksudnya di sini harusnya 4 tapi 3. Nah, kemudian kalau basa nitrogen terikat pada atom C1, atom deoksiribosa, dia salah. Ya, kalau 2 salah nggak mungkin, pilihannya adalah 1, 3, 4, nggak mungkin. Jadi ini juga ikutan salah ya. Basa nitrogen membentuk ikatan hidrogen. Kecuali kalau ini benar, berarti ini benar. Coba, ada yang bisa bantu saya nggak searching? Apa sih namanya gambar, boleh ya sekarang kita searching bareng, gambar ikatan DNA gitu ya. Atau tulis di sini membentuk ikatan DNA. 4 basa nitrogen merupakan unit pembentuk, ya, adenin. Keduanya juga berisi basa nitrogen yang mampu membentuk ikatan hidrogen di antara mereka sendiri. Oh, gitu. Benar. Jadi, sekarang kita cari yang basa, sebentar ya, takut salah. Nitrogen terikat pada C1. Oh iya benar. Jadi basa nitrogen itu benar ini. Sorry ya, Ibu salah ya. Kita hapus. Ya. Mana sih? Nah ini. Ya, jadi ternyata ini di sini ya, Ibu udah searching apa basa nitrogen itu terikat pada atom C1. Oh, berarti benar. Oke. Ini benar ya. Tuh kan untung searching. Ini benar. Berarti kalau basa nitrogen tadi kan membentuk ikatan hidrogen tadi ya antara kedua antara kedua nukleotida itu bisa benar. Oke, berarti ini ternyata nomor 14 ini jawabannya adalah yang benar semua apa? Oke, yang E ya. Oke, yang E. Sorry ya. Oke, jadi untuk yang DNA memang ya, kebetulan Ibu juga baru bahas sekarang ini soalnya belum dibaca dulu tadi. Ngajarnya nggak ada persiapan nih, kelihatan banget. Oke ya, nomor 14 yang E ya. Nanti kalau ada kesalahan boleh ya di Japri atau diomongkan di grup ya. Oke. Nomor 15 yang terakhir siapa? Novi ya, Novianti ya. Oke, Novi, nomor 15. Ya. Perbedaan antara animal cloning dan fertilisasi secara in vitro adalah sebagai berikut. Ya, maksudnya animal cloning itu karena cloning itu yang masih dilegalkan itu adalah domba doli ya, berarti hewan ya. Jadi animal cloning itu ya cloning itu, domba doli itu, sedangkan untuk in vitro ya, in vitro. Nah, in vitro itu ini ya, kultur jaringan ya. Coba
Perbedaan animal cloning dan fertilisasi secara in vitro, Oh, ini berarti in vitro itu bayi tabung ya? Oke, sorry. Nama lain. Ya. Nama lain ya. Berarti animal cloning menggunakan klon nukleosomatik ya, betul. Jadi kalau kalian paham kalau kalian masih ingat perbedaan antar apa yang dimaksud dengan cloning ya, kayak soal-soal kemarin tuh sudah dibahas. Jadi kalau misalnya saya ingin mengcloning Novianti ya, pokoknya kita nggak ngomongin hewan ya, memang itu bisa dilakukan ke manusia, sangat mungkin karena memang sel hewan dengan sel manusia sama gitu ya. Oke, karakteristiknya sama. Jadi kalau misalnya saya ingin mengcloning Novianti, maka yang saya lakukan adalah apa? Jadi cloning itu ya, cloning, saya akan mengambil sel ovum saya, ya, sel ovum saya, ini sel ovum ya. Sorry, saya kecilin dulu ya. Nah, ini ovum saya. Nah, kalau saya pengen anak seperti Novianti dan saya nggak pengen ada satupun sifat saya ada di anak saya, maka sel ovum saya intinya itu kan ada setengah sifat saya ya. Berarti inti dari sel ovum saya ini diambil gitu. Jadi intinya diambil. Jadi ovum saya kosong, ya kan? Kosong, ya kan? Kemudian saya karena pengen Novianti, maka saya ngambil sel tubuhnya Novianti. Ini sel somatik itu ya, sel somatik, ya. Sel somatik atau sel tubuh ya. Nah, kalau sel tubuhnya Novianti berarti di dalamnya ada inti sel yang diploid. Ya, diploid. Bentar ya, diploid. Nah, jadi inti sel, padahal yang kita ambil adalah satu sel tubuhnya Novianti, tapi satu sel ini yang intinya ini sudah mengekspresikan seluruh sifat Novianti baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Diploid ya. Maka yang kita lakukan adalah ya, yang kita lakukan adalah inti selnya yang di somatiknya Novianti disuntikan ke ovum saya. Nah, jadi ovum saya ini nanti ada inti sel yang diploid. Nah, diploidnya ini punya siapa? Punya punya Novianti. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ovum yang ada 2N ini itu kita bisa bilang ini adalah zigot. Nah, kalau zigot berarti bisa ditempelkan di rahim, kemudian saya hamil melahirkan ya keluar bayi Novianti. Bukan Novianti udah gede ya, bayi Novianti gitu. Jelas ya. Jadi kebayang ya, itu cloning itu seperti itu. Ya, cloning seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya bentar nih. Nah, oke. Kemudian kita lihat. Jadi tahu ya bedanya ya. Nah, nanti bedakan dengan in vitro. In vitro itu berarti fertilisasi yang terjadi di luar tempat fertilisasi di tuba fallopiae kalau misalnya manusia ya. Di tuba fallopiae, di saluran telur. Jadi ovumnya diambil, spermanya diambil, disatukan di dalam sebuah tabung yang kondisinya sama dengan saluran telur. Nah, setelah jadi zigot, maka zigot ini ditempelkan di rahim. Jadi si wanita itu hamil, melahirkan gitu. Tahu bedanya ya? Jadi cloning dengan in vitro. Animal cloning menggunakan klon nukleosomatik, benar nggak? Benar ya? Oke, benar. Ya, sedangkan fertilisasi secara in vitro menggunakan nukleus sel telur. Benar? Benar ya? Karena ada sperma ya nanti ya, nukleus sel telur, benar. Berarti ini 1 benar, maka 3 benar. Oke, kita lihat 3. Individu baru hasil animal cloning. Individu baru hasil animal cloning identik, sedangkan pada fertilisasi secara in vitro berbeda. Ya enggak? Iya, karena yang saya hamil tadi, karena saya ngambil sel intinya dari sel somatiknya Novianti, berarti ya memang Novianti. Ya, tapi kan beda. Kalau in vitro, ya gabungan antara sperma dengan ovum. Gitu ya, berarti benar. Yang kedua, animal cloning termasuk dalam terapi gen secara in vitro. Sedangkan fertilisasi secara in vitro tidak. Terapi gen secara in vitro.
Kita bingung, nomor 2. Kita keempat. Fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien, sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim. Ya enggak, ya tetap aja nanti kalau ini zigotnya mau ditempel di mana gitu. Oh, sorry ini. Fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien. Iya ya, ditempelkan di rahim itu ya yang punya ovum. Sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Iya kan tadi resipiennya tahu nggak? Pendonornya itu kan tadi Novianti. Masa Novianti yang disuruh hamil? Enggak ya? Oke, saya enggak konsen tadi ya. Ini salah ya. Oke, salah. Jadi yang punya sel ovum yang hamil, bukan resipiennya. Ya. Resipien sama resipien itu pendonor atau apa yang punya ya? Pendonor sama resipien? Halo? Boleh ngomong nggak? Takutnya saya salah nih. Donor sama resipien. Kalau Noviantinya itu donor apa resipien ya? Novianti? Donor atau revisian? Resipien tuh penerima ya? Penerima ya? Sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Berarti penerima. Salah ya? In vitro memerlukan rahim resipien. Resipien itu kan yang menerima ya. In vitro yang menerima, ovum menerima, sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim yang memerlukan rahim resipien yang menerima. Benar nggak? Tidak. Berarti salah ya, tidak memerlukan rahim resipien. Tidak memerlukan yang menerima, yang ovum, yang punya ovum yang saya. Salah ya? Oke, salah ini. Sorry. Ya, ini benar salah. Salah gitu ya. Oke. Nah, yang nomor 2 ini, animal cloning termasuk dalam terapi gen secara in vitro, sedangkan fertilisasi secara in vitro tidak. Terapi gen, fertilisasi secara in vitro juga terapi gen ya. Karena kan ada penyatuan di luar. Oke, coba kita searching dulu, takutnya saya salah ya. Kita ke terapi gen. Kata-katanya suka menjebak. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen seperti penyakit fibrosis sistik. Jadi teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen mutan. Animal cloning termasuk dalam terapi gen secara in vitro, memperbaiki keturunan betul, fertilisasi secara in vitro tidak. Iya benar ya, karena fertilisasi in vitro itu bukan terapi gen ya. Cuman karena memang ada orang-orang tertentu itu loh, teknik bayi tabung. Jadi ada suami istri yang memang sperma sama ovumnya tidak bisa bertemu itu karena ada sesuatu kekurangan dalam pertemuannya gitu ya. Bukan dalam gennya gitu ya. Jelas ya? Oke, jadi sedangkan fertilisasi in vitro tidak, ya betul. Maka jawabannya untuk 15 ini adalah 1, 2, 3 apa? 1, 2, 3 ya? Yang A ya? Oke, yang A. Aduh, ternyata ya membahas tanpa persiapan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Selesai deh, 15 soal. Oke ya, 9:30 beres. Ada pertanyaan? Ada? Ya, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kita selesai. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir. Semoga tetap semangat ya, tetap semangat. Saya hanya bisa bantu doa dan bantu memotivasi. Silakan kalian boleh melihat video di channel saya. Di sini sekarang juga direkam, insya Allah mudah-mudahan berhasil, nanti saya upload. Kemudian yang soal-soal yang kemarin, kemudian ada soal-soal kayak UTBK 2020, 2019, yang kemarin juga saya keluarkan di ujian sekolah, dan alhamdulillah ya, nilainya pada bagus ya. Nggak dibagi kan nilainya kan, rahasia soalnya, tapi saya tahu. Ya, anak-anak yang di sini saya hafal sebenarnya nilainya. Ya, pada 99 loh.
Wow, berarti mantap ya. Oke ya, untuk biologinya ya. Oke. Jadi seperti kalian mungkin menghafalkan soal-soal yang ada di video saya kemarin waktu ujian sekolah, sama juga sekarang kalian mau TBK, perbanyak soal, jangan cuma dari video saya, dari video-video yang lain, atau kalian boleh banyak buka di internet, banyak pembahasan blog-blog yang membahas soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun berapa gitu ya. Minimal lah kalian belajar UTBK 2020, 2019, SBMPTN dari 2018, 17, 16, 15, 14 lah. Paling tidak seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Enggak, Bu. Oke, tidak. Oke, saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita tutup, tadi nggak dibuka ya, tiba-tiba ditutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Ya, sama-sama cantik. Bunda. Ya, dadah, dadah cantik. Oke.